It's really good. I can't hear you. Halo Sucer, apa kabar kalian semua? Masih sehat kan? Kali ini saya akan membahas sebuah film yang sangat-sangat menegangkan dengan judul Pray for Devil yang dirilis pada tahun 2022. Film ini mengisahkan seorang biarawati yang harus menghadapi iblis yang mereka namai The Voice yang telah lama mengincar dirinya. Jadi bagaimana kelanjutan dari film ini? Tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke dalam alur ceritanya. And boom! Film dibuka pada sebuah rumah. Kita diperlihatkan dengan seorang anak kecil yang sedang melakukan doa di sebuah kamar. Anak kecil tersebut bernama Annie. Pintu diketuk, ibu Annie terus memanggil dengan nada yang mulai meninggi. Begitulah yang diceritakan Annie di masa lalu pada seorang perempuan bernama Dr. Peters. Diceritakan jika ibu Annie mengidap skizofrenia atau gangguan jiwa saat Annie masih kecil. Karena hal tersebut yang membuat ibu Annie sering bertingkah aneh kepadanya. Scene lalu berpindah ke sebuah sekolah eksorsisme. Sedikit informasi, eksorsisme adalah sebuah sekolah yang mempelajari cara-cara pengusiran setan atau iblis. Di dalam kelas, Peters menyampaikan di mana ada sebuah sumur pembaptisan untuk membebaskan seseorang yang telah dirasuki oleh iblis. Setelah itu, Annie berjalan ke sebuah kamar milik pasien laki-laki yang sudah berumur lansia untuk memberikan makanan. Pasien yang berada pada tempat ini rata-rata telah dirasuki oleh para iblis. Mereka dibawa ke sini untuk dilakukan pembersihan dari roh-roh jahat. Di kamar berikutnya, Annie bertemu dengan seorang anak kecil bernama Natalie yang memiliki hobi menggambar. Lalu, Annie memberikan sebuah permen kepada Natalie. Terlihat Natalie sangat senang atas perhatian yang diberikan oleh Annie. It's really good. Malam harinya di sebuah kamar, Annie mengambil sisir dan mengingat ke masa lalu. Tiba-tiba seperti muncul bayangan Natalie dari sebuah kaca jendela. Annie yang keluar kamar tidak melihat siapa-siapa. Hari berikutnya, Annie kembali mengunjungi ruangan dan dirinya mendengar sebuah suara bisikan. Natalie tiba-tiba muncul di hadapan Annie. Dirinya kembali meminta permen yang diberikan Annie sebelumnya. Annie ke sebuah kelas pengusiran setan yang semua muridnya adalah laki-laki. Romo bernama Queen menjelaskan jika perempuan yang dalam video telah memasuki kerasukan di tahap yang sangat akut. Yang artinya di tahap ini kematian sudah dekat namun masih bisa diselamatkan walaupun kemungkinannya sangatlah kecil. Diceritakan juga jika ibu dari Annie sering mendengarkan suara-suara dari roh jahat yang mengatakan jika roh jahat menginginkan Annie. Lalu Annie ingin melihat arsip utama yang berada pada perpustakaan mengenai kasus kerasukan akut. Namun kepala perpustakaan mengatakan jika itu sangat rahasia dan tidak boleh dibuka oleh Annie. This isn't training. Somebody had to be the first. Di sebuah kamar, pasien lansia menyanyikan sebuah lagu yang pernah dinyanyikan oleh ibu Annie. Dan pria tersebut seperti ingin menyerang Annie. Setelah kejadian yang dialami oleh Annie, pemimpin sekolah yang bernama Kardinal mengatakan jika iblis sudah mengincar Annie. Sempat Annie ingin dipulangkan ke biara, namun Queen mengatakan jika Annie harus tetap bertahan supaya film ini memiliki sebuah ending yang bagus dikarenakan Annie adalah pemeran utamanya. Akhirnya Annie belajar ke kelas Romo Queen untuk mempelajari eksorsisme supaya Annie bisa menjadi seorang yang mampu mengusir roh jahat yang tidak hanya merawat pasien namun juga dapat menyembuhkannya. Lalu Queen mengajak mereka ke sebuah tempat yang dinamakan mulut neraka. Annie pun terkejut melihat Natalie yang berada pada ruangan mulut neraka tersebut yang artinya Natalie masuk ke dalam kategori kerasukan akut. Dua pria bernama Dante dan Raymond serta Annie menjadi sukarelawan untuk membersihkan roh jahat pada tubuh Natalie. Pintu dibuka dan Dante dan Raymond mulai masuk ke dalam dan membacakan Alkitab. Terlihat muka Natalie sudah mulai berubah.
Tiba-tiba sesuatu keluar dari tangan Natalie yang sangat mengerikan. Queen datang dan berusaha melawan iblis yang merasuki Natalie. Namun Natalie berhasil menarik kaki Queen. Annie pun masuk ke dalam ruangan dan berusaha menenangkan Natalie. Tidak disangka rambut masuk ke dalam mulut Natalie. Dante dan Raymond berusaha menarik rambut Natalie. Akhirnya Natalie sadar dari roh jahat yang menguasai tubuhnya. Dante mengambil salah satu gambar yang dilukis oleh Natalie. Ternyata adik Dante adalah orang yang digambar Natalie. Dirinya mengandung anak karena diperkosa oleh seseorang yang pastinya bukan saya. Setelah kejadian itu, Annie kembali mengunjungi Natalie yang terlihat sedang tidak baik-baik saja. Natalie mengatakan yang menghantui dirinya adalah The Voice. The voice promises me things. Queen mengungkapkan jika Natalie semakin parah, maka dirinya akan dipindah ke Vatikan. Namun Annie ingin tetap bersama Natalie karena jika sudah di Vatikan, Annie sudah tidak bisa merawat Natalie lagi. Di ruangan perpustakaan, Annie bekerja sama di mana Dante bertugas mengalihkan kepala perpustakaan, sementara Annie menyelinap masuk ke dalam ruangan kepala perpustakaan dengan tujuan mengambil berkas rahasia tentang pengusiran kerasukan akut. Fakta yang mengejutkan, rata-rata yang dipindahkan ke Vatikan tidak sembuh, melainkan meninggal dunia dan hanya satu orang dipulangkan, yaitu seorang wanita. Namun wanita tersebut terlihat tampak trauma dan mukanya sangat mengerikan. My mother felt guilt for what she had done. Diceritakan juga ibu Annie meninggal karena bunuh diri. Dirinya terus dihantui oleh The Voice yang membuat ibu Annie tidak tahan dan mengakhiri hidupnya. Annie yang ingin masuk ke dalam ruangan milik Natalie kini sudah tidak bisa dikarenakan saat ini Natalie sudah pada tahap kerasukan akut yang artinya tidak semua orang bisa mengunjungi Natalie lagi. Annie memohon kepada Queen untuk tidak memindahkan Natalie ke Vatikan karena Annie telah melihat catatan dengan rata-rata orang yang dipindahkan ke Vatikan mengalami kematian. Namun Queen dengan tegas mengatakan tetap harus mengikuti peraturan yang telah dibuat. Dante menemui Annie dan mengatakan jika dirinya ingin Annie membantu ia untuk menyembuhkan adiknya yang saat ini sedang dirasuki oleh roh jahat. Malamnya mereka pun sampai pada kediaman milik Dante. Pengusiran roh jahat pun dimulai. You know what it feels like. I wanted it to be over. For you, O Lord, are good, and for you, O Lord, are good. Akhirnya Annie dan Dante berhasil mengusir roh jahat yang berada pada tubuh adiknya. Setelah itu mereka pun kembali. Annie menceritakan pada usia 15 tahun dirinya memiliki seorang bayi perempuan. Annie memberi bayi tersebut pada suster untuk selanjutnya diadopsi oleh orang lain. Tidak lupa Annie melilitkan sebuah kalung salib di tangan anaknya yang baru dilahirkan. Sampai sekarang Annie terus meminta pengampunan kepada Tuhan atas kejadian tersebut. Di kamarnya, Annie memberanikan merapikan rambut menggunakan sisir mendiang ibunya. Tiba-tiba pipi Annie tergores secara tidak sengaja. Di tengah kepanikan, Annie dipanggil oleh kardinal untuk menghadap ke ruangan. Setelah Annie datang, mereka mengatakan bahwa adiknya Dante mengakhiri hidupnya. Mendengar hal itu membuat Annie sangat terkejut. Yang pastinya ini adalah kesalahan Annie dan Dante karena melakukan pengusiran roh jahat secara ilegal dan kurangnya pengalaman membuat hal itu terjadi. Akhirnya Annie kembali ke biarawati karena kesalahan yang dirinya perbuat. Dr. Peters mengunjungi Annie, dirinya menyampaikan jika Natalie telah dipulangkan karena dianggap telah sembuh. Mendengar kabar tersebut membuat Annie sangat senang. Tidak lupa Peters mengucapkan terus semangat kepada Annie. Namun Dante datang kepada Annie untuk menyampaikan berita jika Natalie tiba-tiba kerasukan setelah dibawa pulang. Dante menyampaikan jika sekarang Natalie telah dipindahkan ke gedung utama bernama Katakombe dan memenjarakannya. Fakta yang mengejutkan, ternyata Natalie adalah putri dari Annie yang pernah dirinya kandung di umur 15 tahun. Hal itu dibuktikan karena adanya kalung salib yang dibawa oleh Dante dan itu pesan yang disampaikan oleh Natalie kepada Annie secara langsung. Setelah mendengar cerita dari Dante, seketika naluri seorang ibu muncul
muncul yang membuat Annie harus menyelamatkan Natalie sebelum dipindahkan ke Vatikan. Malamnya persiapan pun dilakukan oleh Annie dan juga Dante untuk menyelamatkan Natalie. Perlahan-lahan mereka masuk ke dalam ruangan katakombe. Terlihat ruangan tersebut sangat terisolasi dan menyeramkan. Serta di situ juga adalah tempat sumur baptis berada. Is that holy water? Raymond dan dua orang lainnya sedang membacakan Alkitab. Raymond berusaha mengusir Annie dan Dante dari tempat tersebut. Natalie langsung berbicara kepada Annie karena Annie datang atas undangan dirinya menggunakan kalung salib yang diberikan oleh Dante. Tiba-tiba Natalie mematikan lampu dan bernyanyi di tengah kegelapan. Natalie juga menyerang mereka satu persatu termasuk Raymond. Why did you leave me, Mommy? But I can't now. You win. Akhirnya Annie menyerahkan jiwanya untuk dirasuki iblis karena Annie tidak tega dengan apa yang dialami oleh Natalie. Terlihat muka Annie mulai berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan. Dante berusaha menyelamatkan Natalie dari tempat tersebut, namun pintu keluar tiba-tiba terkunci. Tetapi untuk tubuh yang sekecil Natalie bisa melewati celah tersebut, kecuali tubuh dari Dante yang tetap terkunci pada ruangan itu. Tiba-tiba Annie muncul di luar pintu penjara dan langsung menyerang Natalie. Annie yang sudah bukan dirinya lagi berusaha membunuh Natalie, namun sebuah bisikan dari mendiang ibu Annie membuat dirinya mulai tersadar dan terus berusaha mengendalikan iblis yang berada pada tubuhnya. Akhirnya Annie berusaha keras menceburkan tubuh ke sumur baptis agar iblis yang berada pada tubuh Annie bisa keluar dan terbakar di dalam air tersebut. Dante dengan cepat menyelamatkan Annie yang sudah mengapung di dalam sumur. Hari berganti, kini Annie sedang dirawat. Natalie yang sudah sembuh menghampiri Annie untuk memberikan sebuah lukisan sebagai tanda perpisahan. Setelah kejadian tersebut, Annie kini dipercaya oleh kardinal untuk bertugas kembali serta akan disekolahkan ke Vatikan. Dan yang menariknya, Annie adalah perempuan kedua yang menjadi pengusir roh jahat, namun Annie menjadi yang pertama setelah 7 abad berlalu. Annie pun berangkat ke Vatikan menggunakan sebuah taksi. Tidak disangka, di tengah perjalanan Annie melihat sosok wanita yang sangat misterius di tengah keramaian, dan supir taksi tersebut memanggil nama Annie mirip seperti roh jahat bernama The Voice. Tiba-tiba pintu terkunci dan tamat. Film yang sangat-sangat menyeramkan. Menurut saya film satu ini sangat layak untuk ditonton. Dari segi ceritanya yang terarah dengan baik, horornya dapat, namun yang menariknya jump scare dalam film ini sangat minim sekali. Nah, berbeda dengan film horor seperti Falak dan kebanyakan lainnya, sisi horornya hanya ditunjukkan dari jump scare. Menurut saya nilai horor jadi agak berkurang jika film terlalu banyak jump scare-nya. Pesan dari film ini, teruslah menjadi orang baik walaupun masa lalumu sangatlah kelam. Sekian video saya kali ini, jangan lupa like, comment, dan pastinya subscribe. See you di next video, bye.